Dani Aditya, stand-up komedian disabilitas ini nyatanya menyimpan banyak cerita. Dani yang merupakan penyandang cerebral palsy mengharuskannya duduk di atas kursi roda dalam kesehariannya. Dani diketahui telah menikah dengan wanita yang ia cintai, Dian Wahyu Wijaya, pada tahun 2017 silam. Meski sebelumnya tidak mendapatkan restu, namun akhirnya restu tersebut ia kantongi setelah membuktikan kepada keluarga kalau mereka bisa hidup bahagia. 5 tahun pernikahannya berjalan, Dani dan Dian telah dikaruniai seorang putra yang diajarkan untuk selalu berbangga dengan ayahnya. Seperti apa kisah kehidupan rumah tangga dari komika tersebut? Dan bagaimanakah cara ia mendidik anaknya untuk menerima kekurangannya? Sweetheart, mari kita simak curahan hatinya hanya di Heart to Heart. Terima kasih, saya telah diundang ke sini. Terima kasih. Perkenalkan yang belum kenal, saya Dani Aditya. Saya stand-up komedian disabilitas pertama di Indonesia. Saya mau menghimbau kalian semua yang mau ketawa aja. Karena kalau kalian nggak ketawa, saya nggak dibayar di sini. Ya. Saya mau ngebahas yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu kasus kepolisian. Tapi nggak berani deh, takut diincar saya. Kalau diincar kan saya juga nggak bisa lari kemana-mana. Saya akhirnya memutuskan bahas yang lagi viral akhir-akhir ini, KDRT. Saya itu menganggap KDRT itu hal yang nggak boleh dilakukan di Indonesia, apalagi dilakukan suami terhadap istri. Makanya istri saya tidak pernah saya KDRT. Selain saya nggak bisa. Saya kalau membanting istri saya yang banting duluan. Harusnya pria itu harus bisa melindungi wanita gitu. Iya. Contohnya sebagai disabilitas saya juga berusaha melindungi istri saya gitu. Misalnya istri saya takut ke kamar mandi sendirian, iya saya temenin. Walaupun kalau ada apa-apa istri saya lari, saya ditinggal gitu. Sebagai anak disabilitas dibilang, nggak bisa apa-apa. Tanya istri saya bisa ngelindungin dia, bisa menafkahi dia gitu. Contohnya saya dari kecil udah bisa nyari duit sendiri walaupun saya disabilitas gitu. Di dompet bapak saya. Ya saya Dani, terima kasih. Dani Aditya, terima kasih banyak. Itu dia seorang komika yang kalau kita lihat memang dia punya gaya yang berbeda dalam menyampaikan ya. Ini siapa? Sini dong. Ini Reyhan ya. Dari tadi udah gak sabar pengen masuk ke sini. Reyhan Aditya, ini putranya dari Dani Aditya dan kita tahu dia. Hai, kita dadah dong. Dadah. Reyhan, anaknya Mas Dani dan juga Mbak Dian. Oh, dia lihat diri dia ada di TV. Gemes tuh dia ya. Seneng dia lihat dirinya sendiri. Coba kita kasih mic tuh. Halo gitu. Halo. Ngomong apa lagi? Halo, nama aku Rehan gitu. Namanya siapa? Namanya Rehan. Rehan umurnya berapa sih Rehan? Umurnya berapa? 4. Jiwa tampilnya udah keluar ya. Tapi kita ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Dani Aditya, Mbak Dian dan juga Rehan sudah bisa hadir di Heart to Heart malam hari ini ya. Sebagai seorang komika disabilitas pertama di Indonesia. Betul ya? Memang gayanya Mas Dani Aditya itu seperti itu ya. Diri sendiri yang dibawa sebagai as a joke gitu, sebagai bercanda. Kalau saya berprinsip lebih baik saya menertawakan diri saya dan kita tertawa sama-sama daripada orang lain tertawa di belakang saya. Wow, yes.
bagi saya itu komedi itu penyembuh luka. Daripada kita bawa sedih, mending kita bawa have fun gitu. Betul. Ini emang kita lagi hujan ya, lagi hujan. Malam ini hujan banget. Jadi Deras banget di suaranya Jakarta nih. agak keras nih mau nggak mau. Ya kita harus agak sedikit teriak nggak apa-apa ya. Iya. Nah, kalau Mbak Dian sendiri waktu ngeliat suami ini pertama kali deh sebelum jadi suami ya, pertama kali kenal, langsung suka sama gaya stand up-nya atau enggak? Pertama kali sih nggak langsung suka ya. Nggak langsung suka. Ya dulu sih ya sebenarnya dulunya awalnya aku haters. Awalnya Haters. Iya. Kenapa maksudnya kok bisa awalnya haters? Karena dulu aku ngejagoinnya bukan Mas Dani. Dia kan ikut kompetisi gitu ya. Kalau Iya. ngomongnya kayak nggak jelas gitu dulu gitu. Cuma hatersnya yang kayak ngetik, cuma dalam hati aja. Oh, oke. Sampai- Apa dalam hati apa saat itu? Kayak, kok ini nggak keluar-keluar ya gitu. Kayaknya karena kasihan ya dulu awalnya gitu mikirnya. Aha. Oke, jadi awalnya gitu kok nggak keluar-keluar, nggak kalah-kalah ini dari kompetisi gitu ya? Sampai saya pas ketemu sama Mas Dani pertama kali, selesai acara, ayah saya difabel juga. Jadi keinget almarhum ayah, keinget ayah. Terus? Akhirnya manggil buat duduk di samping aku, terus ya udah berlanjut foto. Akhirnya DM-an, ternyata kok anaknya baik, lucu, bertanggung jawab, kayak gitu. Akhirnya nyambung. Ya kita pacaran terus 3 bulan mutusin buat nikah. Kalau ada perasaan suka sama cewek, dulu saya pendam sampai akhirnya ketemu Dian. Ketemu Dian akhirnya berjodoh. Oke. Kalau Mbak Dian sendiri pernah terseret nggak sih misalnya mendapatkan komentar yang kurang menyenangkan, komentar miring dari netizen misalnya? Dari sebelum nikah ya pasti kan bakal ada pro kontra segala macam. Sedangkan saya stay-nya ada di Jakarta, Mas Dani di Malang. Kan kita sama-sama nggak tahu background masing-masing atau gimana gitu. Tetap pasti ada yang komentar negatif lah. Ini mau nikah nih cuma karena populer aja atau kayak gimana, pasti kayak gitu kan. Sama pasti dapet sih kayak atau jangan nikah sama nanti kamu gimana hidup ke depannya kayak gitu-gitu. Tapi yang membuat semakin yakin, benar-benar yakin mantap, oke, he's the one. Karena saat ayah saya meninggal dan kita mau putus gitu, dia bilang kalau kamu mau mutusin aku nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu mau jalan sama aku, kita mau nikah, dia bilang dia bukan orang yang sempurna, tapi dia berjanji bakal menyempurnakan hidup saya dan akan selalu bersama saya. Kami menikah di depan Ka'bah gitu sekalian kami umroh. Mas Dani mengumrohkan almarhum ayah ibu saya. Sebegitunya dia bertanggung jawab sebagai laki. Itu yang bikin saya benar-benar yakin kalau walaupun kondisi dia berbeda tapi dia benar-benar lelaki yang sangat bertanggung jawab untuk keluarga. Dia yang mengumrohkan untuk almarhumah Orang tua dari orang tuanya Mbak Dian. Mbak Dian. Ingat nggak kalau kata-kata pertama yang Rehan ucapin dulu tuh apa? Biasanya kan kalau anak lain papa mama. Iya. Kalau anakku beda, ayah cacat. Bilang apa? Ayah cacat. Ayah cacat. Mas Dani Aditya, ketika Rehan, anak satu-satunya saat itu, mengucapkan kalimat pertama kali adalah ayah cacat. Apa dalam pikiran seorang Dani Aditya? Saya pertama kali lihat ekspresinya dia dulu. Dia tersenyum. Saya langsung, dia aja bangga dengan kondisi saya. Kenapa saya harus malu dengan kondisi saya? Wow. Oke, baik, kita punya satu artikel ini berhubungan dengan masa lalu dari seorang Dani Aditya. Silakan boleh tanggapi juga. Komika Dani Aditya cacat fisik, trauma sama babysitter karena disuruh jadi pengemis. Ini bener? Saya benar. Kok ngedes banget hidup saya? Keras banget hidup saya. Ini babysitter macam apa yang meminta seperti ini? Nah, saya dulu kan waktu kecil bapak ibu saya sibuk kerja. Aha. Jadi saya selalu sama babysitter. Mungkin babysitter saya melihat sudut pandang lain dari saya. Wah, peluang ini dapat duit. Disama-samakan jadi pengemis gitu. Sampai kejadian tuh? Sampai kejadian. Sering? Sampai berapa bulan gitu. Berbulan-bulan, lalu itu uangnya diambil sama babysitternya? Iya, mungkin dia bagi hasil sama temannya atau gimana, saya nggak tahu. Ketawanya gara-gara mama papa saya waktu pulang kerja kok sering lihat saya kelaparan, apa nggak dikasih makan. Akhirnya mama papa saya waktu bilang kerja ternyata mereka ambil cuti ngikutin saya.
Oh, ngikutin ya sampai akhirnya ketahuan. Umur berapa sih? Umur 6-7 tahun. Tapi akhirnya diberhentikan dong, itu babysitternya dia dong, itu nggak boleh dilakukan, itu satu tindak kejahatan loh sebetulnya ya. Iya, Benar-benar jahat sekali. anak orang loh Benar. itu. Tapi Mbak Dian ngelihatnya gimana? Sin sayang. Suka sama Dian ya? Mbak Dian ngelihatnya gimana? Masa lalu Mas Dani pernah sampai disuruh jadi pengemis sama babysitternya? Itu yang bikin kita trauma sih, makanya Mas Ehan pun kita bawa kemana-mana gitu. Jadi kalau ninggal di rumah atau gimana sama babysitter tuh masih agak takut. Oke. Tapi yang pasti ini kisah hidup dari seorang Dani Aditya dan juga penerimaan dirinya sendiri, termasuk juga penerimaan Mbak Dian, juga satu hal yang sangat luar biasa sekali, menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa semua orang punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Gimana gini? Bisa nggak gini?